Dosen bantu maksimalkan UKM merupakan topik spesial dialog malam ini dan masih bersama dosen Universitas 11 Maret Slamet Supriyadi dan seorang pengusaha pengrajin Kuningan Gideon Sutarwi. Tadi belum dijelaskan lebih lanjut metode untuk mengantisipasi permasalahan yang terus-menerus dihadapi UKM di Juwana ini, Pak. Jadi di dalam pelaksanaan kami di UKM-UKM itu kami menerapkan metode-metode yang khususnya adalah metode tentang diskusi dan pendampingan. Diskusi itu dalam rangka untuk mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi pada saat sekarang maupun yang kemarin itu. Nah, di situ kami akan istilahnya brainstorming itu ya, apa-apa yang perlu diungkapkan dan perlu diatasi. Nah, di situ pula kami akan mendiskusikan bersama dan di situ pula kami akan menemukan solusi yang terbaik bagi mereka. Dan krisis global ini, krisis keuangan global berpengaruh pada perusahaan Anda seberapa besar, Pak? Yang jelas pengaruhnya ini hampir sekitar 60% turun. Karena perusahaan-perusahaan yang tadinya pesan ini tidak dapat order, ini jadi problem. Dan tuntutan zaman bahwa kita tidak bisa bekerja dengan metode lama. Artinya kalau dulu kan kita bekerja hanya sesuai dikasih contoh, gaweke seperti ini, buatkan seperti ini. Tapi sekarang kita tidak bisa main seperti itu. Harus pemesan kita pakai gambar, pakai desain, jadi tidak pakai bentuk. Ini yang perlu dan seringkali menjadi kendala bagi perusahaan-perusahaan pengrajin-pengrajin di Juwana. Dengan bantuan dari dosen-dosen ini kita mampu membaca gambar, mampu menganalisa gambar untuk menjadi bentuk suatu barang. Itu di samping itu hal yang kedua, terus terang saja dalam hal finishing kita kalah jauh dari Cina. Karena Cina dengan finishing yang cukup bagus dengan harga yang sangat murah, ini menjadi pukulan berat bagi pengusaha di Juwana. Berarti mau tidak mau Anda harus terus-menerus berdampingan bersama para dosen ini untuk bahkan kemarin itu kan ada semacam diskusi bagaimana Pak untuk finishing sekarang kan sudah berkembang lah. Kami juga memikirkan hal itu. Kemarin kebetulan saya juga ada semacam magang khusus finishing gitu. Dan nanti akan kami tularkan ke Juwana. Ke Juwana gitu. Tapi sebetulnya seberapa besar sih Pak pengaruh program VMT ini terhadap perekonomian atau pergerakan roda perekonomian di Juwana? Kalau dilihat dari UKM sendiri, itu saya lihat untuk peningkatan ekonominya sangat signifikan. Artinya bahkan tiap tahun 15%. Jadi selama 3 tahun terakhir dulu itu meningkat hampir 25-30% penghasilan, omset dan seterusnya. Tenaga kerja juga meningkat. Dan terkait dengan krisis sekarang ini, mungkin Anda juga menerapkan sistem manajemen ataupun pengajaran seperti apa kepada para UKM? Jadi kami untuk khusus ke UKM, kami anjurkan supaya tadi pemanfaatan website yang sudah ada, yang sudah kemarin sudah bisa berjalan dengan baik. Misalnya antar bayar dengan UKM itu, kalau bisa langsung. Seperti UKM yang satunya dari Pak Supar itu selalu menggunakan tadi, memanfaatkan web yang saya buatkan dengan tim, itu selalu dimanfaatkan. Sehingga Sampurna 2 atau Pak Supar yang UKM 2-nya itu bisa langsung, tidak melalui eksportir yang kedua, tapi dia langsung bisa. Langsung dia dipesan, langsung dia membuat dikirimkan gitu. Baik, Anda sebagai seorang dosen, ini bagaimana Anda melihat sebuah program VMT ini? Tidak hanya berdampak bagi Kecamatan Juwana, tapi seluruh Indonesia, bangsa Indonesia ini akan seperti apa, Pak? Jadi program VMT menurut saya itu program yang sangat multifungsi. Artinya begini, kalau penelitian biasanya itu kan hanya itu. Para dosen meneliti di kampus, habis bahkan laporan hanya ditumbuk-tumbuk gitu aja. Tetapi untuk program VMT atau program pengabdian masyarakat, ini kan hasil-hasil dari penelitian para dosen, kemudian diaplikasikan ke masyarakat, sehingga batas antara kampus dengan masyarakat itu semakin dekat. Dulu kan sering ada pameo bahwa kampus itu sebagai menara gading gitu ya. Jadi orang luar tuh tidak berani masuk karena takut gitu. Takut karena orang kampus itu katanya banyak ilmunya, ilmu apa. Jadi untuk sekarang program ini sangat bermanfaat sekali, baik untuk dunia perguruan tinggi sekaligus bermanfaat bagi dunia usaha gitu. Baik, karena Anda sebagai subjek ataupun objek pelaku juga dari program VMT ini,
Mungkin Anda juga melihat sebuah kekurangan ataupun ada yang ingin Anda sampaikan untuk memperbaiki program VMT selanjutnya. Yang jelas ya, kalau kendala maupun kekurangan di mana-mana selalu ada. Tetapi secara keseluruhan sih, kita merasa cukup terbantu, bahkan merasa perusahaan menjadi lebih baik, dan harapan ke depan supaya program ini tidak mandek. Artinya ada kelanjutannya. Karena seringkali kita juga sebagai pengrajin itu bingung. Seringkali kan kalau ada kendala ini saya mau tak tanya ke ini ke siapa gitu tuh, seringkali mengalami jalan buntu. Walaupun kita seringkali ya konsultasi kemana-mana, tapi kan kalau ada bantuan dari dunia perguruan tinggi, kita akan lebih mudah mengaksesnya. Satu pertanyaan terakhir Pak, ini setelah program ini selesai, ini UKM lainnya akan dibantu juga selain daerah Juwana atau bagaimana? Ya, jadi program VMT itu kan dari perguruan tinggi, dosen mengusulkan. Nah, usulan ini kalau bisa disetujui oleh Dikti ya kita lakukan gitu. Sehingga kesempatan untuk mengabdi itu sebetulnya banyak, asal dosen itu selalu punya inisiatif untuk membuat kegiatan. Nah, Dikti kalau bisa membiayai, kita bisa melakukan di situ, sehingga menularkan ilmu dari perguruan tinggi ke masyarakat itu sangat berguna. Baik, gitu. Terima kasih sekali dan sukses terus dalam program VMT ini. Semoga semakin meningkatkan perekonomian daerah-daerah yang tertinggal ya Pak. Baiklah, dan pemirsa, demikianlah spesial dialog kali ini dan semoga bermanfaat bagi Anda. Dan semoga upaya para dosen di Universitas 11 Maret ini dapat menjadi inspirasi bagi Anda yang lainnya, sehingga kualitas UKM di Indonesia dapat terus meningkat dan tentunya mampu bersaing di pasar global. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Nafiza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.